Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas latihan terpadu tentang multi POD application yang ada di section 8.4. Pada latihan terpadu ini teman-teman akan melakukan penerapan aplikasi multi POD di Red Hat OpenShift Container Platform atau RHOTP. Diharapkan setelah menyelesaikan latihan terpadu ini, teman-teman memiliki kemampuan untuk menggunakan utilitas commander lain, yaitu OC, untuk melakukan pembuatan deployment di RHOTP, mengonfigurasi jaringan, mengekspor aplikasi-aplikasi untuk akses dari eksternal. Untuk sebagai user student di PMO, kita diharapkan untuk menyiapkan lab start. Diminta untuk seperti ini ya. Untuk mendukung latihan kita tunggu sebentar sampai sukses semuanya. Lanjut, untuk langkah pertama itu login ke cluster ya. Di langkah 1.1 itu teman-teman diminta untuk login ke cluster user development dengan kode ini, dan seperti ini kita bisa open text dialog, send. Jika sukses akan muncul pesan login successful seharusnya ya, seperti ini. Lanjut ke langkah 1.2, itu pastikan menggunakan project OCP ya. Kita langsung salinkan di sini project OCP multi POD. Seperti ini hasilnya. Jika sudah berada di project tersebut akan muncul array project OCP multi. Lanjut ke langkah 2, membuat deployment untuk aplikasi GTA. Di langkah 2.1 kita membuat deployment untuk aplikasi GTA menggunakan perintah berikut ya. Perintah lengkapnya ini OC create deployment GTA. Kita salinkan saja. Nah, ini kita buka open text dialog, lalu menjalankannya di sini, send, langsung kita enter saja. Untuk peringatan terkait podcast ini dapat diabaikan karena OpenShift menggunakan SCC, tapi di sini seharusnya nggak muncul ya di laptop ini. Lanjut ke langkah 2.2. Di sini bentar dulu. Langkah 2.2 itu kita verifikasi status POD. Itu jika status masih concrete di sini dengan kode OC get PO. Kita copy saja dulu, lalu pastekan. Jika status masih container creating, kita ulangi perintah setelah beberapa detik. Perintah PO adalah singkatan dari pod ya, seperti ini. Sudah running ya. Lanjut ke langkah ketiga, itu membuat deployment untuk Postgres SQL database. Di sini git Postgres dengan
di langkah 3.1 kita menggunakan object create development dengan parameter minus minus run client dan YAML untuk membuat file YAML dari development database. Sini ada di direktur registry sini di kodenya yang ini OC create development GTA Postgres SQL. Bisa lihat yang tebal ini, tulisan yang tebal. Uses registry.ojp4.example.com. Di sini kode lengkapnya ya, yang bawah ini ya sebenarnya. Yang ini. Kita copy saja dulu. Ntar dulu. Nah, ini dia. Kita open text dialog. Paste dan langsung kita jalankan. Dan di sini tidak ada hasilnya. Lanjut ke langkah 3.2. Itu kita membuka file Postgres YAML dengan editor seperti Git. Di sini kita bisa lihat di ls-nya terdapat Postgres ya. Kita ketik gedit dengan nama filenya postgres.yml. Kita bisa copy dari sini saja dulu. Paste. Nah, sini kita langsung enter saja. Di dalam gedit ini kita bisa lihat beberapa file ya, yang beberapa kode maksud saya. Di langkah 3.2 kita menambahkan environment variable berikut di setelah container port dengan kode env spasi main name Postgres user GTA Postgres password GTA password database GTA value GTA. Ya, ini kita taruh di setelah container port. Kita copy saja dulu di sini bawahnya. Kita nah ini dia, kita enter. Ntar kita ulang dulu, perbaiki. Kita lakukan di open text dialog saja biar agak rapi. Ya, sekarang kita rapikan dulu. Kita rapikan dulu biar posisinya pas ya. Ini value-nya juga. Ntar bagus dia. Ntar dulu. Nah, ini lanjut dengan yang lain juga, kita atur posisinya.
Untuk catatan, from YAML sangat sensitif terhadap identitas ya. Kita simpan dulu. Pastikan identitasnya tepat ya. Untuk referensi struktur env, ntar ini ya, objeknya jadikan identitas harus tepat. Untuk referensi struktur env digunakan perintah ini. Kita create yang ini, kita copy saja dulu, uc create, paste ini, development dia. Jika terjadi error, bandingkan isi file dengan file referensi yang tadi itu. Di langkah 3.4 itu verifikasi status POD. Kita masukkan kode yang tadi nih. Lanjut ke langkah 4, itu konfigurasi jaringan. Itu expose data 4.1 itu kita disuruh untuk expose database GTA Postgres dengan kode yang ini. Untuk servisnya ya. Lanjut kode OCGET S untuk SVC untuk verifikasi service menggunakan perintah yang ini ya. Langkah 5 itu menguji aplikasi GTA. Kita dapat GTA dengan kode yang ini, development git GTA, kita paste. Nah ini lanjut ke langkah 5.2. Sama juga kita export service-nya agar dapat diakses secara eksternal. Export service GTA. Di langkah 6 itu kita jalankan kode yang ini juga, masih OCGTA root untuk eksternal aplikasi dengan perintah yang ini. Setelah itu langkah 6.2 kita suruh untuk menyalin URL dari kolom host, lalu buka browser Firefox dengan URL yang ini ya, GTA ocp multimedia.app.ocp4.example.com. Langsung saja kita ke menu activity, membuka Firefox. Langsung di kolom pencarian kita paste.
Pada halaman inisial konfigurasi di langkah 6.2 itu kita disuruh untuk mengisi di bagian database tipenya itu PostgreSQL, lalu hostnya itu GTA Postgres kolom 5432 di sini di bagian hostnya. Lalu di username-nya itu GTA serta passwordnya GTA dan database-nya itu GTA. Sudah muncul. Lalu di server domain di bawah ini, server domain mana ya, ini server domain itu kita disuruh mengisi di sini. Server domain itu GTA OCP multimedia app, ocp4 example.com. Kita isi, tadi saya isi ini ya, GTA tadi saya ubah dulu, serta tadi di get base URL nya itu kita ubah juga ini dengan kode HTTP GTA OCP multimedia. Setelah itu kita klik install GTA, tunggu sebentar, kita masukkan untuk langkah 6.3 itu registrasi, tapi itu opsional ya. Bisa kita register untuk masuk. Untuk username-nya itu kita bisa ngisi, bentar dulu. Untuk username-nya itu bisa kita isi student. Untuk emailnya juga student@example.com. Bentar. Bentar dulu, kita ulang, copy dulu. Oke, masih nggak bisa, berarti terus kita ketik manual. Example.com. Ya, lanjut. Untuk ini passwordnya kita isi student juga, bawahnya juga student untuk verifikasinya. Baru langsung registry akun. Di sini kita telah mencoba untuk latihan mandiri ya. Terakhir itu untuk menutup kelas kita, itu untuk membersihkan environment kita disuruh menjalankan perintah berikut, yaitu lab finish OpenShift multimedia POD. Tujuannya untuk menghilangkan kode yang telah kita jalankan barusan agar tidak mengganggu latihan kita yang setelah ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.